Shalom semuanya adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di Kids in Christ Online Service tanggal 21 Januari 2024. Pada hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai Raja Salomo yang mendirikan bait suci. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu dan kita akan menyanyi sama-sama ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penjagaan dan pertolongan Tuhan Yesus selama seminggu kemarin. Terima kasih kami dapat bertemu lagi di kebaktian online kami. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya setelah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, kami bisa lebih mengenal Tuhan Yesus dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat semua berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarikh 3. Adik-adik baca dulu ya, atau yang belum bisa baca bisa minta tolong papanya, mama, papa, atau orang yang di rumah untuk membacakan. Tentang Raja Salomo yang mendirikan bait suci. Bait suci itu adalah rumah Tuhan, gereja kalau saat ini. Nah, gereja pada waktu itu, pada zaman Raja Salomo mendirikan bait suci dibangun di atas sebuah bukit yang tinggi di daerah gunung namanya Gunung Moria. Jadi ini Yerusalem, ini dia lebih tinggi dari sekitarnya dan dia dibangun di atas sini. Kita perbesar. Nah, ini dia. Ini dia bait sucinya. Nanti kita akan lihat dalamnya seperti apa ya dalamnya bait suci. Tapi sebelumnya kakak akan cerita kenapa sih dibangunnya di situ. Nah, kalau ada adik-adik yang ingat cerita sebelumnya, Gunung Moria itu adalah tempat pengirikan seseorang yang namanya Ornan. Nah, tempat dia mengirik ladang. Mereka akan menanam di sana. Apa sih ceritanya? Nah, ini dia. Ornan itu siapa ya? Jadi waktu zaman Raja Daud melakukan suatu dosa yang Tuhan gak senang. Raja Daud menghitung jumlah orang Israel. Tujuannya untuk menilai kekuatannya Raja Daud. Itu dosa di hadapan Tuhan. Karena kekuatan orang Israel itu berasal dari Tuhan. Orang Israel itu punyanya Tuhan, bukan punyanya Raja Daud. Jadi Tuhan tidak senang dengan perbuatan Raja Daud. Tuhan menghukum Daud dan bangsa Israel dengan penyakit kulit yang namanya penyakit sampar. Banyak orang yang kena. Lalu Daud menyesali perbuatannya. Ia ingin supaya hukuman Tuhan itu berhenti. Lalu Nabi Gad menyampaikan pesan bahwa Daud harus mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan.
Saat itu, akhirnya Raja Daud datang ke tempat Ornan. Ornan sedang mengirik gandum. Lalu Raja Daud membeli tempat pengirikan itu. Lalu di tempat pengirikan itu, Raja Daud mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Tuhan menjawab doa Daud, menurunkan api dari langit ke atas mezbah, dan menyuruh malaikatnya untuk menghentikan kutukan penyakit sampar itu. Akhirnya wabah penyakit sampar berhenti. Nah, lalu waktu zaman Salomo, karena sebelumnya Raja Daud membeli tanah itu dari Ornan, jadi itu sekarang punya Raja Daud, dipakailah sebagai tempat membangun bait suci. Bait sucinya sangat besar, terdiri dari 2 ruangan. Ada ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Ini adik-adik lihat ya gambarnya ya. Nanti selanjutnya akan dibahas juga ini loh bangunan-bangunan yang lain yang di sekitarnya. Tapi kita mau bahas ruangan ini. Lihat kan warnanya kayak emas? Itu memang emas. Jadi ruangan yang besar ditutupi kayu yang sudah dilapisi emas. Lalu dipasang batu-batu permata yang mahal. Lalu ruangan maha kudus yang di belakang itu juga dilapisi emas. Lalu terdapat 2 patung, ini sebutannya kerub yang dilapisi emas. Kerub ini adalah lambang dari makhluk-makhluk di surga yang menyembah Allah. Terdapat pembatas nih antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Jadi pada zaman dahulu ruang kudus dan ruang maha kudus dibatasi. Sesudah itu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, ruang maha kudus dan ruang kudus tidak dibatasi lagi. Nah, jadi pada zaman itu dibatasi. Semuanya dilapisi oleh emas, lalu dilapisi oleh batu-batu permata. Kerub-kerubnya juga dari emas. Dinding-dindingnya semua emas, pintu-pintunya dari emas. Coba bayangkan berapa banyak emas yang dipakai untuk membangun bait suci ini. Emas berarti melambangkan kemuliaan. Berarti, Allah yang kudus dan agung terlihat dari baitnya yang kudus dan agung, yang luar biasa dengan banyaknya emas. Sebagai orang Kristen, hidup kita, tubuh kita yang merupakan bait Allah rohani, kita harus hidup kudus sehingga kita memuliakan Tuhan Allah. Ayo kita hidup kudus supaya hidup kita memuliakan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini mengenai bait suci yang dibangun oleh Salomo. Bait suci dibangun dengan sangat megah, dengan sangat agung, dengan banyak emas dan batu permata. Dan dibagi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Seperti bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, melambangkan Tuhan yang kudus dan agung dan besar, kami sebagai pengikut Tuhan Yesus, kami juga mau hidup kudus. Tolong kami supaya kami menjaga hidup kami, tubuh kami, pikiran kami, perkataan kami tetap kudus sehingga kami memuliakan Tuhan. Tolong kami untuk tidak melakukan atau mengatakan atau memikirkan hal-hal yang jahat dan jelek. Tolong kami untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelajaran hari ini. Pertemukan kami kembali minggu depan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan berkati papa, mama, dan keluarga kami. Juga teman-teman di sekolah dan guru kami. Tuhan tolong kami supaya kami jadi anak-anak sekolah minggu yang pintar, yang sehat, dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. God bless you.